Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Juniarti Bintari, mahasiswa pendidikan profesi fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Manajemen Fisioterapi pada kasus postoperatif fraktur suprakondilar humerus. Oke, untuk pendahuluan, di sini fraktur suprakondilar humerus termasuk dalam fraktur distal humerus. Fraktur distal humerus pada orang dewasa relatif tidak biasa, hanya sekitar 2% dari semua fraktur dan sepertiga dari semua fraktur humerus dan hanya 7% dari semua fraktur humerus yang terbuka. Fraktur suprakondilar humerus merupakan fraktur elbow paling umum yang terjadi pada anak-anak dan biasanya terjadi pada anak-anak antara usia 5 dan 7 tahun. Keterbatasan dari mobilitas sendi adalah komplikasi yang umum dijumpai pasca operasi pada area elbow. Hal tersebut bisa disebabkan oleh imobilisasi, nyeri, muscle guarding, dan lain-lain yang kemudian menyebabkan penurunan fungsi sendi dan menghambat kemampuan pasien untuk melakukan tugas-tugas fungsional, sehingga mempengaruhi aktivitas kehidupan sehari-harinya. Beberapa intervensi yang dapat diberikan dalam manajemen fisioterapi pada kasus postoperatif fraktur suprakondilar humerus ini yaitu infrared, muscle energy technique, dan active range of motion exercise. Tujuan dilakukannya studi kasus ini adalah untuk mengetahui bagaimana efek dari pemberian infrared, muscle energy technique, dan active range exercise terhadap nyeri, range of motion, kekuatan otot, dan fungsi ekstremitas atas pada pasien postoperatif fraktur suprakondilar humerus. Untuk metode yang digunakan dalam studi ini adalah studi kasus. Studi ini dilakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan 27 Desember 2022 pada pasien atas nama Tuan EMW yang berusia 22 tahun dengan diagnosa post-open reduction internal fixation pada fraktur kompleta suprakondilar humerus sinistra. Pada tanggal 12 November 2022, pasien mengalami fraktur suprakondilar humerus sinistra akibat jatuh dari motor. Dan di hari yang sama, pasien langsung menjalani operasi pemasangan internal fixation berupa plate and screw. Keluhan utama dari pasien adalah siku kirinya belum mampu diluruskan dan ditekuk penuh seperti siku kanannya. Selain masalah keterbatasan pada range of motion, pasien juga mengeluhkan rasa nyeri saat siku kirinya digerakkan secara force pasif untuk gerakan fleksi dan ekstensi elbow. Dari pemeriksaan kekuatan otot dengan manual muscle testing, juga didapati adanya penurunan kekuatan pada grup otot flexor dan extensor elbow sinistra saat dibandingkan dengan kekuatan pada grup otot flexor dan extensor elbow dextra walaupun penurunannya tidak signifikan. Dengan adanya masalah-masalah tersebut, kemampuan fungsional dari lengan pasien menjadi ikut terganggu. Pasien Tuan EMW dirujuk oleh dokter ortopedi untuk menjalani fisioterapi. Pasien menerima intervensi fisioterapi sebanyak 3 kali dengan intervensi yang diberikan berupa infrared, muscle energy technique, dan active arm exercise. Untuk infrared diberikan selama 10 menit pada area elbow sinistra dengan tujuan melancarkan aliran darah, memberikan efek sedatif, dan relaksasi pada otot sehingga rasa nyeri dapat berkurang. Untuk muscle energy teknik, diberikan dengan cara fisioterapis memposisikan pasien tidur terlentang di bed. Fisioterapis duduk pada sisi kiri pasien, dekat dengan lengan yang cedera. Pasien diminta melakukan gerakan isometrik melawan tahanan dari fisioterapis untuk gerakan fleksi dan ekstensi elbow dengan tenaga sekitar 20% dan ditahan selama 10 detik. Kemudian, pasien diminta untuk rileks. Saat fase rileks, fisioterapis memberikan gentle stretching pada otot bicep brachii maupun tricep brachii untuk menambah lingkup gerak sendi. Muscle energy teknik ini diulang sebanyak 3-5 kali. Untuk active arm exercise, diberikan dengan meminta pasien melakukan gerakan fleksi dan ekstensi elbow secara mandiri sesuai batas lingkup gerak sendinya sebanyak 10 repetisi kali 2 set. Untuk home program, pasien diminta melakukan active arm exercise untuk shoulder joint, elbow joint, dan wrist joint-nya dengan 10 repetisi kali 2 set untuk setiap gerakan sendi. Evaluasi yang dilakukan dalam studi ini meliputi evaluasi nyeri menggunakan numeric rating scale, evaluasi range of motion elbow joint sinistra dengan goniometer, dan evaluasi fungsi ekstremitas atas menggunakan Quick Disability of Arm, Shoulder, and Hand Questionnaire. Masuk pada hasil dan pembahasan,
Hasil yang pertama adalah hasil evaluasi tingkat nyeri dengan NLS. Pada tabel 1, terlihat bahwa ada penurunan tingkat nyeri gerak force pasif baik pada gerakan fleksi maupun ekstensi elbow. Pada T1 dan T2 didapati skor nyeri gerak fleksi dan ekstensi adalah 5. Kemudian terjadi penurunan skor nyeri gerak menjadi 4 pada T3, baik pada gerakan fleksi maupun ekstensi elbow sinistra. Intervensi fisioterapi yang diberikan kepada pasien dengan tujuan untuk mengurangi nyeri adalah infrared. Dalam studi yang dilakukan oleh De Almeida et al., dijelaskan hukum Van Hoff yang mengemukakan bahwa suatu reaksi kimia dapat dipercepat oleh karena adanya panas atau peningkatan temperatur. Oleh sebab itu, penyinaran dengan infrared akan membuat proses metabolisme menjadi meningkat dan berakibat pada meningkatnya aliran oksigen dan nutrisi ke jaringan, sehingga dapat mempercepat perbaikan pada jaringan yang mengalami kerusakan. Selain itu, penyinaran dengan infrared juga meningkatkan vasodilatasi pembuluh darah yang mengakibatkan sirkulasi darah meningkat sehingga sel darah putih dan imunoglobulin turut meningkat serta dapat meringankan reaksi inflamasi. Mekanisme infrared dalam mengurangi nyeri juga dijelaskan dalam studi yang dilakukan oleh Ojoawa yang dikutip oleh Putra et al., di mana disebutkan bahwa infrared memiliki efek hangat yang dapat meningkatkan temperatur pada jaringan lokal yang berakibat pada terjadinya vasodilatasi pembuluh darah di sekitarnya. Vasodilatasi pembuluh darah tersebut mempercepat proses pembuangan beberapa zat kimia yang merangsang rasa sakit, seperti bradikinin, serotonin, histamin, dan enzim proteolitik. Sama halnya juga dengan prostaglandin dan substansi P yang meningkatkan sensitivitas dari ujung pain fibers, sehingga pada akhirnya infrared dapat mengurangi intensitas nyeri. Hasil yang kedua adalah hasil evaluasi range of motion dengan goniometer. Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa pada T3 didapati ROM aktif dari gerakan ekstensi elbow bertambah sebesar 1 derajat dari T1. Sedangkan untuk gerakan fleksi elbow bertambah sebesar 7 derajat dari T1. Untuk ROM pasif, gerakan ekstensi elbow pada T3 bertambah sebesar 3 derajat dari T1, sedangkan untuk gerakan fleksi bertambah sebesar 7 derajat dari T1. Intervensi fisioterapi yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan ROM pada elbow joint sinistra adalah muscle energy technique dan active ROM exercise. MATE diklaim efektif untuk berbagai tujuan termasuk memanjangkan otot yang mengalami pemendekan atau kontraktur, memperkuat otot sebagai pompa limfatik atau vena untuk membantu drainase cairan atau darah, serta meningkatkan ROM sendi yang terbatas. Peningkatan pada ROM setelah diberikan MET dapat dijelaskan dengan hipotesis yang disarankan oleh Tyler et al. Yang dikutip oleh Faki et al. Di mana dikemukakan bahwa kombinasi dari kontraksi dan peregangan sebagaimana yang ada pada MET mungkin lebih efektif dalam menghasilkan perubahan viskoelastisitas daripada hanya peregangan pasif karena kekuatan atau force yang lebih besar menghasilkan peningkatan pada perubahan viskoelastisitas dan ekstensibilitas pasif. Peningkatan ROM yang diperoleh setelah pemberian MET kemudian dipertahankan dengan active ROM exercise. Menurut Ushaira 2015 yang dikutip oleh M dan Al-Fajri, latihan aktif ROM pada pasien postoperasi fraktur ekstremitas memberikan pengaruh pada tingkat kesembuhan pasien. Latihan ROM yang dilakukan secara rutin dapat membantu dalam mempertahankan mobilitas dari sendi dan jaringan ikat, mengurangi efek pembentukan kontraktur, menjaga elastisitas mekanis otot, memperlancar sirkulasi, meningkatkan pergerakan dari sinovial untuk nutrisi tulang rawan, serta difusi persendian, mencegah atau mengurangi rasa nyeri, membantu dalam proses penyembuhan setelah cedera dan operasi, serta membantu dalam mempertahankan kesadaran pasien akan gerak. Yang berikutnya adalah hasil evaluasi kekuatan otot dengan manual muscle testing. Pada tabel 3 dijelaskan data nilai MMT grup otot flexor, extensor, pronator, dan supinator elbow sinistra dari T1, T2, dan T3. Pada tabel 3, belum terlihat adanya peningkatan dari kekuatan grup otot flexor dan extensor elbow baik pada T1, T2, maupun T3. Intervensi yang diberikan kepada pasien dengan tujuan meningkatkan kekuatan ototnya adalah MET. Studi yang dilakukan oleh Choksi dan Tang pada tahun 2016 dengan judul To Study the Efficacy of Muscle Energy Technique on Muscle Strength and Flexibility in Patients with Knee Osteoarthritis yang dilakukan selama 3 pekan dengan frekuensi 5 hari per pekan menunjukkan MET efektif dalam meningkatkan fleksibilitas otot hamstring dan kekuatan otot quadricep pada pasien osteoarthritis knee. Perbedaan hasil dalam peningkatan kekuatan otot dari studi kasus ini dengan studi yang dilakukan oleh Choksi dan Tang tersebut bisa karena
bisa dikarenakan oleh perbedaan frekuensi sesi fisioterapi pada setiap pekannya. Pada studi kasus ini, frekuensi sesi fisioterapi hanya 2 kali per pekan. Yang berikutnya adalah hasil evaluasi fungsi ekstremitas atas dengan Quick Dash Questionnaire. Pada tabel 4 menunjukkan adanya peningkatan fungsi dari ekstremitas atas pasien pada T3 yang ditandai dengan semakin kecil skor total dari Quick Dash Questionnaire. Hasil serupa juga terdapat dalam studi yang dilakukan oleh Faki et al., di mana terjadi peningkatan fungsi pada ekstremitas atas respondennya setelah diberikan intervensi dengan MET, active rem exercise, dan active assisted rem exercise. Peningkatan pada fungsi ekstremitas atas tersebut dikaitkan dengan penurunan yang signifikan pada nyeri serta peningkatan yang signifikan pada ROM. Pada kesimpulannya, berdasarkan hasil dari studi kasus yang telah dilakukan dengan total 3 kali pertemuan ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen fisioterapi pada kasus postoperatif fraktur suprakondilar humerus dengan pemberian intervensi berupa infrared, MET, dan active rem exercise memberikan perubahan yang baik serta penurunan pada tingkat nyeri walaupun tidak signifikan, peningkatan ROM, dan peningkatan fungsi ekstremitas atas pasien. Sedangkan untuk nilai MMT pada grup otot flexor dan extensor elbow sinistra yang belum mengalami peningkatan, hal tersebut bisa dikarenakan kurangnya frekuensi sesi fisioterapi dan singkatnya waktu penelitian ini. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam penelitian dan studi ini. Baik, itulah presentasi yang saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.